Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi ke channel YouTube Lia ya. Oh iya, semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Ini karena saya di dalam kantor, di ruangan tersendiri, jadi memang tidak memakai masker. Tapi sebelumnya kita tetap ada pakai masker. Tetap sedia masker ya. Dan konten kali ini Lia mau membahas mengenai apa atau syarat wajib apa yang mau kita lihat atau yang harus kita ketahui sebelum kita membeli mobil second atau mobil bekas, baik itu di perorangan ataupun di dealer mobil bekas atau di showroom mobil bekas. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya guys. Kita mulai. Nah, kali ini Lia mau membahas mengenai dunia mobil bekas lagi. Sebenarnya sah, wajib atau tidaknya itu semua kan tergantung kita masing-masing, sesuai kemampuan dan budget kita masing-masing gitu kan. Kenapa saya bilang sesuai kemampuan dan budget masing-masing? Karena kita tidak perlu memaksakan untuk membeli mobil baru, walaupun dalam pembayarannya atau dalam proses kredit bisa saja, sah-sah saja. Cuman bagi mereka atau bagi beberapa orang yang ingin membeli mobil bekas tanpa harus kredit, jadi kita harus misalnya gini, kalau kita punya budget sekian, daripada kita memaksakan diri membeli mobil baru tapi kredit jangka panjang, mendingan kita cari mobil bekas yang sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, terkadang kalau kita sudah susah payah mengumpuli uang untuk membeli mobil bekas, otomatis pasti kita harus mencari mobil dengan ya kalau bisa kualitas yang bagus dong gitu. Nah, konten Lia yang kemarin, Lia ada membahas tentang cara lihat mobil kalau kena tabrak gitu. Dan juga Lia ada membahas mengenai BPKB asli atau palsu. Juga ada tentang STNK asli dan palsu, serta cek pajak kendaraan dan juga faktur kendaraan bermotor. Nah, ini semua ada sangkut paut, ada satu lingkaran, dia satu link. Pertama, yang pasti kita mau setelah kita mengecek mobil, posisi mobilnya ya kan, di mana ada jual mobil bekas yang sesuai budget, yang sesuai impian kita. Nah, setelah yang pertama itu kita wajib lihat dulu kendaraannya kan, sudah pernah kena tabrak atau belum. Kedua, kita wajib cek dulu. Kalau kita nih, misalnya kita udah suka nih dengan mobilnya, kondisinya, bodinya, kita sudah klop, sudah cocok. Namanya mobil second, kalau ada minus dikit-dikit itu pasti wajar gitu kan. Yang penting jangan terlalu fatal gitu kan. Nah, setelah kita sudah lihat mobilnya, sudah cocok, sudah oke dengan cat-catnya atau dengan mesinnya, kita cek dulu dia punya pajaknya. Kenapa harus kita cek pajaknya? Ya kita juga harus tahu itu pajak masih hidup atau belum, ataupun kita harus cek juga dari online itu STNK-nya asli atau palsu. Juga kita cek dari online atau dari HP juga bisa, untuk mengetahui dia punya pajaknya ada kena progresif atau tidak. Nah, kalau mengenai STNK pajak,
kalaupun dia seandainya mati, jadi kita tahu tuh kalau kita cek dulu kan dari online, jadi kita tahu berapa pajaknya yang estimasi gitu kan, total biaya pajak yang harus kita bayar kalau dia posisi mati. Jadi kita bisa menegosiasi ataupun ngomong gitu kan dengan yang jual mobil mengenai pajak ini gimana gitu, dengan harga jual mobilnya dengan keadaan pajaknya. Ya lebih bagus sih syukur-syukur kalau hidup. Kalau pajak hidup pun harusnya kita bisa cek juga dari online supaya kita mengetahui dia ada diblokir atau tidak. Tapi kebanyakan kalau kita cek online, pajak yang kalau masih lama, jangka lama hidupnya itu memang tidak bisa tahu, karena pasti mereka bilang pajak kendaraan masih berlaku. Nah, jadi singkat cerita kalau untuk mengenai STNK pajak itu udah jelas ya teman-teman semuanya. Kita lihat, ini kan ada STNK di tangan saya, jadi kita lihat dulu di nota pajak yang berlaku sampai dengannya, ini di pajaknya untuk kita mengetahui pajaknya masih hidup atau sudah mati gitu kan. Nah, setelah kita beres mengecek dia punya STNK dan pajak, kalau mengetahui asli atau palsunya dari barcode sini ya guys. Nih ada barcode. Nah, nih juga dari sini. Nih, kita bisa mengetahui ini asli atau tidak dari barcode ini, kita bisa nampak. Nah, setelah selesai kita melihat atau mengecek dia punya pajak kendaraan bermotornya atau di STNK-nya setelah beres. Nah, kalau kita mengetahui kan jadi kita lebih aware gitu mengenai harga untuk mobil yang kita beli gitu kan. Nah, setelah STNK kita lihat, kita harus wajib melihat dulu BPKB-nya. Tapi ya sesuai sebelumnya kita harus bertanya dulu dengan penjual, bolehkah mereka menunjukkan atau memperbolehkan kita melihat BPKB-nya gitu kan. Nah, BPKB ini harus kita lihat dikeluarkannya nih. Dikeluarkannya di mana, tanggal berapa, tahun berapa. Apakah dia sudah pernah di BBN atau belum. Kedua, yang harus kita lihat itu pertama, kelengkapan berkas itu harus ada fotokopi KTP pemilik lama. Setelah fotokopi KTP pemilik lama harus ada kwitansi kosong bermaterai. Ini dua gunanya untuk apa? Nah, dua ini fungsinya untuk kalau nanti kita mau BBN-kan kembali mobil kita gitu, kendaraan kita, bukan mobil, sepeda motor juga bisa ya guys. Jadi untuk kita membalikkan nama ke nama kita. Setelah kita sudah lihat harus ada fotokopi KTP, kwitansi kosong, kita harus mengecek faktur kendaraan bermotornya. Nah, kalau dia seperti ini, seperti warna ini berarti dia asli ya guys. Nah untuk faktur, Lia juga udah pernah membahas di konten sebelumnya mengenai faktur kendaraan bermotor. Nanti boleh dicek aja ya. Harus ada faktur yang kayak kemarin Lia bilang, ada atau tidaknya faktur itu tergantung negosiasi atau kesepakatan bersama penjual dan pembeli. Kalau yang lain-lain ini kayak form ini sih sebenarnya bonus, tapi kalau tidak ada nggak terlalu begitu penting, karena kalau kelengkapan berkas BPKB itu yang penting ya faktur toko, kwitansi kosong, fotokopi KTP pemilik itu. Nah, setelah kita melihat berkas kelengkapan BPKB-nya lengkap, ada baiknya kita juga mengecek BPKB-nya ini asli atau palsu untuk sementara, maksudnya supaya kita lebih yakin gitu kan.
Ini kan dia ada barcode-nya juga. Nih, ini ada barcode. Nah, kita boleh cek dulu sendiri di scanner dari HP mengenai ini ada terdaftar atau tidak dia punya BPKB-nya asli bukan aspal. Nah, boleh dicek juga di kontennya sebelumnya itu ada mengenai BPKB asli atau palsu. Setelah kita yakin semua ini lengkap, ya kita juga tidak bisa harus percaya gitu aja. Maksud dalam artian percaya gitu aja ya enggak, bukan berarti kita suudzon ya, cuman alangkah lebih baiknya setelah selesai semuanya supaya tidak kalau kita cek online itu kan hanya sementara untuk meyakinkan kita bahwasannya memang mobil ini aman. Amannya dalam arti kata kelengkapan berkas-berkas lengkap. Nah, tapi kita juga belum tahu mengenai keabsahannya ataupun ada bermasalah tidak ini mobilnya. Apalagi kalau kita belinya ke perorangan. Ya bukan mau bukan mau menjelekkan, maksudnya memang kalau lebih terjamin atau lebih aman kalau kita beli di showroom mobil bekas gitu kan, di dealer resmi, di dealer mobil bekas gitu. Jadi mereka kan punya toko, punya kantor, jadi mereka bisa menaungin atau menanggung jawabin seandainya ada sesuatu yang bermasalah di berkas ataupun di mobil yang kita beli gitu kan. Nah, sebelumnya setelah kita, dan yang tadi saya bilang harus ada kwitansi kosong dan faktur, dan itu memang wajib kalau kita mau beli mobil bekas itu ya setidaknya harus ada berkas-berkas itu gitu, supaya untuk melesingkan juga harus perlu itu, untuk BBN juga perlu, cuman kalau BBN fakturnya dicopot aja ya guys. Dah, setelah kita selesai, usahakan kalau bisa sebelum bertransaksi, sebelum pembayaran, setelah selesai menegosiasi atau berkesepakatan mengenai harga yang kendaraan yang mau kita beli, alangkah lebih baiknya kalau kita mengajak atau meminta yang punya kendaraan untuk sama-sama mengecek dokumen ini, berkasnya ini ke samsat terdekat. Supaya apa? Kalau perorangan sih ya, supaya kita lebih aman, lebih terjamin untuk kita juga sih guys gitu kan. Jadi kalau di samsat dia bisa tahu ini BPKB atau ini mobil ada nyangkut masalah atau tidak, berkasnya semua aman atau tidak, itu bisa tahu dari di samsat. Kalau kita kan hanya sekedar cek sementara gitu kan mengenai BPKB asli atau palsunya, STNK-nya, fakturnya, itu semua kan kita hanya sementara gitu. Karena kita kan awam, karena yang mengetahui itu cuman samsat gitu kan. Nah, setelah selesai mengecek kalau jika samsat tidak ada masalah, berarti mobilnya aman, baru kita sama-sama bertransaksi ke bank. Lebih bagus seperti itu. Kenapa? Kalau di bank itu kan dia gimana ya bilangnya ya. Jadi suruh mereka buat kwitansi. Setelah selesai buat kwitansi, kita sama-sama melakukan pembayaran di bank itu agar semuanya lebih aman. Mau kita yang jual ataupun kita yang beli. Kalau kita yang beli, jadi kita tidak merasa tertipu tuh setelah kita selesai semua periksa atau urus semua, kita cek semua mengenai mobil, mengenai berkas. Nah, kalau di bank kan rasanya lebih aman gitu, jadi tidak membahayakan, nggak usah perlu kita bawa uang setumpuk pakai plastik atau tas ke mana-mana gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Apalagi zaman sekarang sedikit mengecewakan sih, maksudnya ya tingkat kriminalitas kita kan sudah sangat tinggi sekali, jadi lebih aman kalau kita bertransaksi di bank gitu langsung. Nah,
gitu kan. Kalau kita penjual, maksudnya kalau kita bertransaksi di bank, kita kan tahu itu berarti bukan uang palsu gitu. Kalau dari bank sama-sama kan kita bisa melihat langsung, memang uangnya langsung dari bank, jadi dia tidak palsu gitu. Nah, kalau kita sebagai penjual, jadi kita merasa aman kalau uang yang dibawa atau uang yang dikasih sama pembeli kita itu memang uangnya asli. Itu dari sisi penjual. Sama-sama lebih aman bertransaksi di bank. Kadang-kadang kalau kita yang showroom gitu kan, misalnya ada beberapa kita lihat kalau showroom itu walaupun sudah namanya sering bertransaksi, tapi kalau namanya konsumen bawa uang tunai, kalau terlalu banyak, kita pun lebih bagus bebarengan sama konsumen pergi ke bank langsung di setor gitu. Jadi bebarengan sama-sama gitu. Kenapa? Nah, itu dia satu, supaya kita menghindarin kesalahpahaman dan menghindari kerugian. Kalau takut-takut itu uang palsu gitu kan. Karena kan sekarang ya tahu sendiri. Jadi lebih aman kalau kita langsung bawa ke bank, kecuali memang kan ada mesin uang gitu kan ada alat untuk cek uang palsu atau asli. Iya memang ada, tapi kan lebih aman kalau di bank, lebih nggak repot, lebih simple, lebih terjamin semuanya. Nah itu dia. Jadi sebelum kita membeli mobil, syarat atau apa yang wajib kita ketahui dan kita cek terlebih dahulu. Pertama, lihat mobilnya, kondisinya. Kedua, lihat pajak kendaraannya, STNK-nya, lihat kelengkapan BPKB berkas-berkasnya lengkap atau tidak. Terakhir, bawa pergi ke Samsat untuk mengecek semua dokumennya, baru aman untuk pembayaran di banknya gitu. Terima kasih. Semoga info yang Lia bagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang awam terhadap dunia mobil bekas ataupun sepeda motor bekas. Belibet guys. Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Oh, boleh di komen deh apa yang mau dipertanyakan mengenai, boleh pajak, boleh STNK, mobil, apapun boleh di bawah. Kita diskusi, tapi yang sopan ya guys. Terima kasih. Bye-bye.